Halo semuanya, jadi kali ini merupakan sosialisasi kedua kita dan topik yang akan kita bahas kali ini adalah risiko pekerja aktif. Jadi ini sangat penting karena kita semua sudah mulai memasuki dari new normal atau adaptasi kebiasaan baru di mana banyak kegiatan yang bisa kita lakukan di luar rumah, namun tetap memperhatikan dari protokol kesehatan. Kita mulai saja. Jadi, sebelum kita membahas mengenai risiko bekerja aktif selama pandemi ini, tentu kita juga harus mengetahui coronavirus ini, kalau misalnya terinfeksi itu gejalanya seperti apa sih? Nah, kalau misalnya seseorang mengidap dari coronavirus, itu gejalanya adalah batuk pilek, letih dan lesu, demam, gangguan pernafasan, sakit tenggorokan, dan juga virus ini menyebabkan adanya pneumonia, yang mana pneumonia adalah peradangan atau infeksi yang ada pada paru-paru. Nah, infeksi inilah yang menyebabkan ada gangguan pernafasan. Jadi di sini gejalanya sesungguhnya sangat umum, namun bersifat mematikan. Kenapa? Karena kita belum menemukan obatnya dan juga vaksinnya, seperti itu. Selanjutnya, bagaimana sih corona ini menyebar? Nah, jadi corona ini menyebar melalui droplet atau tetesan-tetesan yang dikeluarkan oleh orang yang terinfeksi melalui batuk ataupun berbicara. Nah, setelah itu tangan dari penderita juga mengandung virus dari corona, sehingga kontak fisik dengan orang yang terinfeksi seperti bercium tangan, jabat tangan, berpelukan, ataupun cipika-cipiki itu bisa menjadi media transmisi dari coronavirus. Dan juga untuk benda-benda yang pernah disentuh oleh orang yang terinfeksi itu dapat menjadi media dari penyebaran. Jadi walaupun di sini dropletnya, kontak fisik, ataupun benda-benda yang digunakan oleh orang yang terinfeksi tersebut menjadi media penularan, kita tidak boleh untuk mendiskriminasi ataupun menjauhi orang yang mengalami ataupun mengidap coronavirus. Malah kita harus mendukung dan juga mensupport dari orang tersebut. Selanjutnya, apa sih langkah kunci untuk menjadikan daerah kita sebagai zona aman COVID-19? Jadi perlu pengawasan dari pemerintah, kedisiplinan masyarakat, dan juga visi untuk menjadikan masyarakat ini produktif dan kompetitif. Jadi di sini kita perlu kerjasama secara holistik dari berbagai pihak. Selanjutnya, bagaimana sih cara pencegahan penyebaran dari coronavirus itu sendiri? Yang pertama, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir selama 20 detik. Jadi kita harus melakukan cuci tangan dengan 6 langkah yang nantinya akan saya berikan materinya. Kedua, gunakan masker yang menutupi mulut dan hidung. Jadi tidak boleh masker itu digunakan hanya menutupi mulut saja. Jadi banyak masyarakat yang belum mengetahui bagaimana sih penggunaan masker yang baik. Malahan menggunakan masker hanya sekedar menggunakan, malah tidak menutupi dari dagu, tidak menutupi dari hidung, seperti itu. Yang mana tentu saja hal tersebut menjadi sia-sia. Ketiga adalah membersihkan tangan dengan cairan hand sanitizer berbasis alkohol. Jadi yang saya baca di sini minimal kandungan alkoholnya itu 60%. Hindari kerumunan, jaga jarak dengan orang lain, hindari berkumpul di tempat umum, panaskan dan juga masak makanan secara menyeluruh. Jadi materi ini sudah saya sampaikan di materi sosialisasi yang pertama mengenai pengolahan makanan yang baik dan benar, di mana makanan harus matang menyeluruh. Hindari bersentuhan dengan binatang secara langsung. Hindari memegang dari benda-benda yang digunakan oleh banyak orang. Misalnya seperti handle pintu, tangga, seperti itu. Hindari juga bersentuhan dengan orang lain. Hindari melakukan perjalanan. Dan juga segera menghubungi dokter apabila mengalami gejala seperti yang sudah saya jelaskan tadi mengenai dari gejala coronavirus. Jadi virus corona ini tidak mampu bertahan lama di luar dari inangnya. Jadi inang ini adalah makhluk hidup. Dan juga dia tidak mampu bertahan pada suhu di atas 56 derajat Celcius selama 30 menit. Next,
Di sini bagaimana sih cara cuci tangan yang benar? Nah, pertama, basahi dulu tangan pada air mengalir, gunakan sabun, lalu gosok pada telapak tangan dan juga punggung tangan. Setelah dari punggung dan telapak tangan, gosok bagian sela-sela jari, dan juga lakukan gerakan seperti mengunci. Nah, gerakan mengunci ini lanjutkan dengan menggosok area ibu jari atau jempol. Untuk tangan kiri, jempolnya digosok dengan tangan kanan, begitu pula dengan sebaliknya. Selanjutnya, gosokkan kuku jari pada telapak tangan sehingga sabun masuk ke dalam kuku-kuku jari supaya bersih. Nah, sudah 6 langkah terselesaikan. Basuh tangan menggunakan air yang mengalir dan keringkan dengan handuk atau tisu ataupun menggunakan pengering udara. Nah, setelah itu matikan keran. Jadi, waktu matikan keran jangan langsung menyentuhnya. Gunakan tisu ataupun handuk untuk mematikan keran. Nah, setelah itu tangan sudah bersih, bisa beraktivitas kembali. Nah, jadi masker apa sih yang bisa digunakan untuk mencegah dari penyebaran coronavirus? Pertama, gunakan masker kain. Jadi masker kain ini ditujukan untuk orang-orang sehat, di mana jarak minimal untuk berinteraksi adalah 1-3 meter. Nah, jenis masker ini bisa dicuci kembali dan tidak perlu untuk dibuang setelah menggunakan. Untuk masker bedah ini tujukan untuk orang-orang yang sakit dan juga tenaga medis, di mana disarankan untuk masyarakat yang mengalami flu, batuk, hidung berair, dan juga kadang tenggorokan menggunakan masker jenis bedah. Jadi jangan masker kain. Nah, untuk masker N95 itu digunakan untuk tenaga medis dan juga kontak langsung terhadap pasien COVID. Jadi penggunaan masker N95 ini merupakan masker yang paling bisa untuk menghalau dari coronavirus, di mana masker ini dapat digunakan kembali jika sudah dijemur di bawah sinar matahari selama 3-4 hari, sehingga virus sudah mati dan dapat digunakan kembali. Pori-pori dan masker ini sangat kecil sehingga 95% partikelnya itu bisa dihalau, sehingga N95 ini menjadi pilihan untuk digunakan pada tenaga medis yang berkontak langsung dengan pasien COVID. Jadi untuk masker-masker ini jika sudah kotor ataupun basah, mohon untuk segera diganti. Nah, penggunaan masker kain yang benar ini masih banyak sekali masyarakat yang belum tahu. Pertama, bersihkan dulu tangannya menggunakan sabun ataupun hand sanitizer sesuai dengan langkah yang sudah saya jelaskan tadi selama 20 detik. Gunakan masker itu harus menutupi dari hidung, mulut, dan juga dagu. Maksimal gunakan selama 4 jam. Hindari untuk menyentuh masker, terutama di bagian yang menutupi area hidung, mulut, dan juga dagu. Jika terpaksa untuk memegang, itu harus mencuci tangan menggunakan sabun ataupun gunakan hand sanitizer. Nah, jika sudah selesai menggunakan masker, itu dibuka melalui tali pengait atau karet pengait yang ke telinga dibuka, dan selanjutnya cuci tangan di bawah air mengalir selama 20 detik. Nah, setelah dipakai, bagaimana sih cara cuci masker yang baik? Nah, ini banyak orang yang belum mengetahui. Jadi, mencuci masker yang baik menggunakan air panas sekitar 60-65 derajat Celcius. Kenapa? Karena coronavirus ini tidak bisa bertahan pada suhu lebih dari 56 derajat Celcius. Nah, rendam dengan deterjen, kucek masker hingga kotorannya luruh, dan bilas pada air mengalir hingga busanya menghilang. Nah, dikeringkannya di bawah sinar matahari, setrika dengan suhu panas sehingga masker siap untuk digunakan. Jadi di sini masker ini harus menggunakan melalui proses pemanasan berkali-kali supaya tidak ada virus yang tertinggal di masker. Nah, kalau maskernya mau dibuang, itu dibuka melalui tali di bagian belakang telinga, dilipat, di mana bagian kuman atau dropletnya di bagian dalam, lalu desinfeksi masker dengan klorin atau cairan pemutih atau biasa dibilang Baiklin. Jika ingin dibuang, itu digunting maskernya supaya tidak pakai oleh orang lain dan masukkan pada wadah plastik, dibuang pada sampah domestik. Setelah itu, wajib mencuci tangan menggunakan hand sanitizer ataupun menggunakan sabun dengan air mengalir selama 20 detik. Nah, kita harus patuhi ya protokol dari COVID-19 ini.
Walaupun kita sekarang sudah memasuki dari adaptasi kebiasaan baru ataupun new era atau Bali era baru, itu kita harus tetap perhatikan dari protokol kesehatan karena coronavirus ini masih ada, bukannya hilang. Kita hanya membiasakan diri dan menyesuaikan diri terhadap situasi seperti itu. Nah, jadi kita sekarang belajar mengenai zona-zona daerah, apakah dia zona hijau, kuning, oranye, merah, ataupun hijau, sesuai dengan kasus di daerah tersebut. Jadi, kalau resiko yang rendah, itu namanya zona hijau. Jadi, kapan sebuah daerah itu masuk ke zona hijau, itu tidak ada pasien positif, penyebaran terkontrol, resiko penyebaran tetap ada di tempat-tempat yang terisolasi atau ruang tertutup, serta pengawasan ketat dan berkala dilakukan untuk mencegah timbulnya potensi kasus baru. Jadi di sini pada zona hijau ini udah tidak ada kasus positif dan juga penyebarannya terkendali. Selanjutnya zona kuning, di sini resikonya sedang, di mana ada kasus positif, ada kasus transmisi ataupun import case. Jadi transmisi ini dari orang yang terinfeksi ke orang lokal yang berinteraksi dengannya. Sedangkan untuk import case ini merupakan orang dari luar daerah yang masuk ke daerah tersebut lalu ternyata menjadi pasien positif COVID-19. Transmisi tingkat rumah tangga dapat terjadi dan klaster penyebaran terkendali dan tidak bertambah. Selanjutnya, untuk yang kategori merah ini dia resiko tinggi di mana transmisi lokal itu cepat terjadi, wabah menyebar secara luas, banyak klaster-klaster baru di mana di sini penyebarannya terjadi secara masif. Lalu untuk yang oranye itu yang sedang di mana transmisi lokal terjadi dengan cepat, import case-nya juga terjadi secara cepat dan klaster baru harus dipantau serta dikontrol melalui testing dan tracing agresif. Nah, untuk yang zona hijau tadi itu melakukan pemeriksaan ketat di pintu-pintu masuk daerah, intensif testing yang dijalankan, pengawasan terhadap mobilitas penduduk lintas daerah, penelusuran kontak agresif pada kasus positif ODP dan PDP, memperhatikan standar protokol kesehatan yaitu jaga jarak, pakai masker, cuci tangan. Sekolah bisa dibuka, perjalanan diperbolehkan dengan menerapkan protokol kesehatan, bisnis dibuka dengan normal, keagamaan juga dibuka, dan perjalanan diperbolehkan dengan menerapkan protokol kesehatan. Kalau yang kuning tadi, yang risiko sedang itu masyarakat yang beraktivitas di luar itu pakai protokol kesehatan, ada tracingnya, mobilitas daerah penduduknya itu diawasi, tetap jaga jarak, industri bisa dibuka dengan protokol kesehatan yang ketat, perjalanan diperbolehkan, aktivitas bisnis juga bisa dibuka, tempat olahraga juga dibuka, fasilitas kesehatan dibuka secara normal, kelompok rentan tetap disarankan di rumah, kegiatan keagamaan terbatas bisa dilakukan. Lalu untuk resiko tinggi itu testingnya secara masif dan juga intensif dijalankan. Masyarakat tetap di rumah, ada tracingnya, tidak boleh ada perjalanan, tidak diperbolehkan untuk berada di tempat yang tertutup, aktivitas bisnis ditutup kecuali yang diperlukan seperti farmasi, supermarket, dan stasiun. Fasilitas kesehatan diprioritaskan serta penduduk melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Lalu yang untuk yang oranye risiko sedang di sini masyarakat tetap berada di rumah, menjaga jarak, pembatasan penumpang dan protokol ketat di transportasi publik, masa bekerja dari rumah kecuali untuk fungsi-fungsi tertentu, tempat umum ditutup, perjalanan dengan protokol diperbolehkan, aktivitas bisnis dibuka tapi hanya keperluan yang mendesak seperti farmasi, supermarket, dan klinik, pendidikan ditutup sementara dan kelompok rentan tetap tinggal di rumah. Nah, jadi bisa dilihat sini grafisnya. Jadi kalau hijau itu dia nggak terdampak, resiko penyebaran juga kecil, tidak ada kasus positif. Kalau yang rendah nih dia penyebaran terkendali, tidak ada kemungkinan transmisi,
Lalu untuk yang sedang itu penyebaran tinggi, potensi virus tidak terkendali, dan resiko tinggi penyebaran virus belum terkendali. Nah, untuk orang-orang yang di zona hijau itu tidak berarti coronavirus tidak ada. Kita tetap melakukan protokol kesehatan untuk gunakan masker, cuci tangan, dan jaga jarak 1-2 meter. Nah, tetap siaga lawan coronavirus, tetap produktif walaupun kita di rumah, gunakan protokol kesehatan jika kita berada di luar rumah. Nah, di sini juga ada potensi dari penyebaran di ruang publik, di mana sekarang banyak yang sudah bekerja namun menggunakan sistem shift untuk menghindari kerumunan dan juga kerumunan. Waspada selalu, jaga jarak sekitar 1-2 meter. Dan juga sekarang kita sedang intensif untuk melakukan transaksi uang non tunai atau cashless, di mana kita mengedepankan menggunakan pembelanjaan online, transaksi online, dan sebagainya. Dan apabila terpaksa melakukan transaksi online, maksud saya offline, maka segera cuci tangan, gunakan hand sanitizer setelah memegang uang, gunakan tisu saat terima uang kembalian atau mengambil uang dari ATM. Pembayaran utamakan pada non tunai, jangan sentuh bagian wajah setelah memegang uang, serta beberapa produk jika bisa dibeli online sebaiknya dibeli dengan cara online. Baik, sekian dari materi yang saya sampaikan. Untuk pertanyaan kita diskusikan pada grup KMBD. Terima kasih semuanya.